Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Kota Cirebon, program studi akuntansi syariah angkatan 2024. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Statistika Ekonomi yang diampu oleh dosen Ibu Apoteker Hakoiroh, Master of Clinical Pharmacy. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Alisha Hanifah Bilqis dengan NIM 24821301118, lalu ada Lutfia Zahra Sakinah dengan NIM 24821301122, lalu ada Salsabila Azahra dengan NIM 24821301140, dan ada saya sendiri yaitu Sabrina Dewi Hasna dengan NIM 24821301142, yang mana masing-masing dari kami bekerja sama dalam memenuhi tugas laporan analisis statistik hubungan variabel ekonomi dalam sistem keuangan syariah, dan judul yang kelompok kami ambil yaitu analisis hubungan antara alokasi pembiayaan fasilitas sertifikasi halal yaitu kuota tersedia terhadap pertumbuhan UMKM halal yaitu kuota terpakai di Indonesia tahun 2026. Lalu, pembahasan yang akan disampaikan yaitu ada latar belakang, data dan metode penelitian, penyusunan hipotesis, hasil analisis statistik, interpretasi hasil, dan juga kontribusi analisis terhadap pencapaian SDGs. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakangnya akan disampaikan oleh Alisha Hanifah Bilqis. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Nah, mengapa sih penelitian ini penting untuk diangkat? Nah, seperti yang kita ketahui, ekonomi syariah di Indonesia itu terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sektor UMKM halalnya. Nah, UMKM halal ini memegang peran krusial di dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga memperkuat industri halal yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri juga mempunyai potensi raksasa di sektor ini, dikarenakan mayoritas penduduk kita itu tentunya beragama Islam. Ditambah lagi, adanya sertifikasi halal itu terbukti mampu mendongkrak kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Namun, dinamika di lapangan itu menunjukkan hal yang menarik. Berdasarkan data tahun 2026, penggunaan kuota halal sangat tinggi di provinsi-provinsi besar. Contohnya seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Bahkan di Jawa Barat sendiri itu juga tercatat menyerap seluruh kuota yang tersedia. Nah, fenomena ini mengindikasikan bahwa dukungan pembiayaan dan fasilitas halal punya pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan UMKM halalnya. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dengan pertumbuhan UMKM halal di tahun 2026. Maka di dalam analisis ini, kami menetapkan dua variabel inti. Yang pertama ada variabel X atau variabel bebas. Ini merupakan variabel X-nya itu merupakan kuota yang tersedia. Sedangkan untuk variabel Y-nya atau variabel terikatnya itu merupakan kuota yang terpakai. Nah, kami menguji hubungan ini menggunakan metode korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Nah, melalui hasil penelitian ini tentunya kami berharap dapat menunjukkan seberapa pentingnya peran pembiayaan syariah di dalam mendukung ekosistem UMKM halal di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya
kita masuk ke aspek teknis penelitian, yaitu di sini ada data dan metode yang digunakan. Nah, untuk sumber data, kami itu menggunakan data sekunder berupa kuota fasilitas sertifikasi halal tahun 2026 yang bersumber resmi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, objek penelitian kami ini mencakup 10 provinsi yang ada di Indonesia. Perlu dicatat bahwa data ini itu bersifat dinamis. Mengapa? Karena jumlah kuota yang terpakai itu bisa berubah di setiap harinya seiring meningkatnya jumlah UMKM yang mengajukan untuk sertifikasi halal. Jadi, data yang kami olah di sini itu merupakan data snapshot atau potret data pada saat pengambilan penelitian dilakukan. Nah, dilihat dari jenis data, penelitian ini tuh menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka dan termasuk ke dalam kategori cross section. Karena data dikumpulkan dari 10 provinsi pada satu periode waktu yang sama, yaitu pada tahun 2026. Nah, seperti yang tertera di layar, variabel penelitian kami tegaskan kembali. Variabel di sini variabel X-nya itu merupakan pembiayaan atau kuota tersedia untuk UMKM halal. Sedangkan untuk variabel Y-nya itu merupakan pertumbuhan UMKM halal yang diukur langsung dari jumlah kuota yang terpakai pada tahun 2026. Nah, bagaimana kami mengolahnya? Sini kami menerapkan dua metode analisis utama. Pertama, ada analisis korelasi linear Pearson, yaitu untuk mengukur arah serta seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Lalu yang kedua itu menggunakan analisis regresi linear sederhana, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi variabel X secara langsung terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya sebelum melangkah ke pembuktian data, kami tentunya menyusun hipotesis untuk menguji apakah pembiayaan syariah ini benar-benar memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan UMKM halal pada tahun 2026. Di sini ada dua skenario hipotesis yang kami uji, yaitu yang pertama ada hipotesis 0. Nah, di sini menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pembiayaan syariah atau kuota yang tersedia dengan pertumbuhan UMKM halal atau kuota yang terpakai pada tahun 2026. Nah, sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1-nya itu menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembiayaan syariah atau kuota tersedia dengan pertumbuhan UMKM halal atau kuota yang terpakai pada tahun 2026. Nah, teman-teman, hipotesis inilah yang tentunya nanti akan menjadi acuan dasar bagi kami di dalam melakukan uji statistik, yang nanti hasilnya itu akan menentukan arah kebijakan pembiayaan sertifikasi halal ke depannya. Demikian pemaparan mengenai latar belakang, data, metode, serta hipotesis dari penelitian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil analisis statistik yang akan disampaikan oleh Salsabila Azahra.
Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis statistik dari penelitian kelompok kami, yaitu mengenai hubungan antara alokasi pembiayaan fasilitas sertifikasi halal atau kota tersedia terhadap pertumbuhan UMKM halal kota terpakai di Indonesia tahun 2026. Nah, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi dari data yang kami ambil. Nah, untuk penelitian kami ini memakai data dari 10 provinsi di Indonesia, yaitu ada Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, untuk variabel yang dianalisis itu terdiri atas variabel X, yaitu kota tersedia sebagai indikator alokasi pembiayaan fasilitas sertifikasi halal, dan juga ada variabel Y, yaitu kota terpakai sebagai indikator pertumbuhan UMKM halal, yang dimana ini juga sudah dijelaskannya oleh rekan saya Alicia di awal penjelasan. Nah, lalu untuk berdasarkan data yang diperoleh, provinsi dengan kota tersedia tertinggi adalah Jawa Barat sebesar 222.476. Sementara kota tersedia terendah terdapat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4.782. Nah, untuk variabel kota terpakai, nilai tertinggi juga terdapat di Jawa Barat nih dengan nilai yang sama sebesar 222.476. Sedangkan nilai terendah terdapat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.880. Nah, jika dilihat dari tabel provinsi-provinsi dengan kota tersedia yang besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu juga memiliki jumlah kota terpakai yang tinggi. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif nih antara alokasi fasilitas sertifikasi halal dengan pertumbuhan UMKM halal. Nah, yang artinya itu semakin besar kota atau dukungan pembiayaan yang diberikan, maka semakin tinggi juga nih pemanfaatan sertifikasi halal oleh UMKM di daerah tersebut. Nah, dari hasil deskripsi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan sementara nih bahwa program fasilitas sertifikasi halal memiliki pengaruh yang cukup baik atau hubungan yang cukup baik ya terhadap perkembangan UMKM halal di Indonesia tahun 2026. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis korelasi dari penelitian kelompok kami, yang dimana bisa dilihat di slide juga. Pada penelitian kami ini menggunakan uji korelasi Pearson untuk melihat apakah ada hubungan antara kota tersedia dengan kota terpakainya. Nah, berdasarkan hasil output uji korelasi Pearson menggunakan SPSS, nilai Pearson correlation antara kota tersedia dan kota terpakai itu didapat sebesar 0,946. Lalu diperoleh juga nilai signifikansinya atau sig to Tailed sebesar 0,000. Karena nilai 0,000 jauh di bawah atau lebih kecil dari taraf signifikasinya yaitu 0,01, maka hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Jadi maksudnya itu hubungan antara kedua variabel bukan terjadi secara kebetulan, tetapi memang benar-benar memiliki keterkaitan. Nah, lalu untuk nilai Pearson correlation sebesar 0,946 yang awal saya sebutkan, itu nilai ini mendekati angka 1, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif dan sangat kuat, yang dimana artinya itu semakin besar pembiayaan atau dukungan kota halal yang tersedia, maka semakin tinggi pula pertumbuhan UMKM halalnya. Jadi intinya itu dari uji korelasi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, sangat kuat dan signifikan antara alokasi pembiayaan fasilitas sertifikasi halal atau kota tersedianya dengan perkembangan UMKM halal atau kota terpakainya di tahun 2026.
Selanjutnya, untuk hasil analisis regresinya, kami menggunakan pengolahan SPSS model regresi linier sederhana yang dimana menghasilkan beberapa parameter penting, yaitu yang pertama ada koefisiensi determinasinya atau R-square-nya sebesar 0,894 atau 89,4%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM halal sangat dipengaruhi oleh kuota sertifikasi halal yang tersedia. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 10,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti contohnya tingkat kesadaran pelaku usaha, kualitas pendampingan, akses informasi, dan faktor ekonomi lainnya. Kemudian yang kedua terdapat uji kelayakan model atau uji ANOVA. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya diperoleh nilai F hitung sebesar 67,659 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,000. Nah, karena nilai signifikasinya ini lebih kecil dari 0,05 bahkan lebih kecil dari 0,01, maka model regresi ini dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan serta memprediksi hubungan linier antara variabel kuota sertifikasi halal yang tersedia dengan perkembangan UMKM halal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, masih pada bagian hasil analisis statistik yang akan disampaikan oleh Lutfia Zahra Sakinah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari hasil analisis regresi. Nah, yang dimana yang ketiga itu ada coefficients regresi. Nah, di coefficients regresi itu yang pertama ada nilai konstantanya atau nilai konstan atau A-nya itu terdapat minus 4,637, yang artinya jika variabel alokasi kuota tersedianya itu bernilai 0 atau tidak diberikan fasilitas pembiayaan kuota sama sekali, maka nilai pertumbuhan UMKM halal diprediksi akan minus sebesar 4,637 unit. Nah, secara ekonomi nilai minus ini itu logis karena tanpa adanya pembiayaan awal, angka penyerapan sertifikasi ini otomatis tidak akan berjalan atau bernilai negatif karena adanya pembiayaan biaya mandiri. Selanjutnya itu ada koefisien nilai kuota tersedianya. Nah, yang B-nya itu di yang B ini itu terdapat 0,796. Artinya itu nilai koefisien ini bertanda positif. Nah, tadi 0,796 yang menunjukkan kontribusi positif langsung. Nah, setiap ada penambahan alokasi tersedia sebesar 1 unit, maka akan menaikkan volume kuota terpakai atau pertumbuhan UMKM-nya sebesar 0,796 unit. Lalu jika pemerintah menambah 1000 kuota baru di suatu provinsinya, maka prediksi 796-nya akan langsung terserap produktif oleh UMKM. Lalu yang terakhir di koefisien regresi itu ada dengan nilai T hitungnya. Nah, di T hitungnya itu terdapat nilai 8,225 dan tingkat signya itu 0,000. Artinya itu nilai T hitung di 8,225 itu yang jauh lebih besar dari T tabel 2,306 serta nilai signya 0,000 lebih kecil dari pada 0,05, membuktikan secara empirisnya bahwa faktor alokasi pembiayaan kuota tersedia memiliki pengaruh yang nyata secara signifikan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia pada tahun 2026. Keputusan dari regresi ini, dari koefisien regresi dengan nilai T hitungnya menolak H0, menerima H1. Baik, penjelasan yang kelima itu ada interpretasi hasil. Nah, di sini yang pertama ada makna hubungan antara variabel, arah, dan kekuatan.
Nah, nilai korelasi Pearson-nya di sini sebesar 0,946 menunjukkan hubungan antar variabel bersifat positif dan berkategori sangat kuat. Lalu arah hubungan yang positif ini mengidentifikasikan hubungan yang searah yang bermakna. Semakin besar dukungan pembiayaan atau kuota halal yang tersedia, maka semakin tinggi pula pertumbuhan UMKM halal di lapangan. Lalu yang kedua ada arti koefisien regresi secara ekonominya. Di sini persamaan linear itu terbentuk dari model regresi yang dimana Y-nya sama dengan kan minus 437. Nah, ditambah 0,796 dari X-nya. Lalu di sini menandakan secara ekonomi matematis koefisiensi yang B tadi kan 0,796 mengidentifikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan alokasi kuota tersedianya yang bertambah satu misalnya, maka prediksi akan meningkatkan jumlah kuota terpakai dari pertumbuhan UMKM halal sebesar 0,796 unit. Lalu nilai T hitungnya yang 8,225 itu lebih besar dari T tabel dengan sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Lalu ketersediaan fasilitas kuota tersebut secara statistik terbukti berpengaruh nyata dan signifikan terhadap ekspansi UMKM halal. Pembahasan selanjutnya yaitu masih pada interpretasi hasil pada bagian dalam perspektif ekonomi syariah dan dalam perspektif akuntansi syariah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Sabrina Dewi Hasna. Yang ketiga, dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, hasil penelitian ini itu membuktikan bahwa dukungan pembiayaan dan fasilitas halal ini mampu membantu pengembangan sektor usaha secara lebih adil dan berkelanjutan tanpa mengandung riba. Provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini memiliki kuota yang besar yang menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sertifikasi halal yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, dalam perspektif akuntansi syariah. Di dalam perspektif akuntansi syariah, tingginya tingkat penggunaan kuota ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan secara amanah, efektif, dan tepat pada sasaran. Bahkan di beberapa daerah seperti Bengkulu dan Jawa Barat, penggunaan kuotanya ini mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa program fasilitas halal itu berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan UMKM halal. Selanjutnya, ada kontribusi analisis terhadap pencapaian SDGs. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan UMKM halal yang didukung oleh pembiayaan syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Yaitu, yang pertama ada SDGs 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sertifikasi halal membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM, meningkatkan omset usaha, mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu yang kedua ada SDG 9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur. Program pembiayaan ini mendorong inovasi standarisasi mutu produk lokal menuju standar industri halal yang diakui secara global. Yang ketiga ada SDG 10 mengenai berkurangnya kesenjangan. Fasilitas pembiayaan yang inklusif memberikan akses modal yang adil dan merata bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antar desa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan fasilitas sertifikasi halal ini memiliki hubungan positif dan sangat kuat terhadap pertumbuhan UMKM halal tahun 2026. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa hasil uji korelasi Pearson itu nilai korelasinya sebesar 0,946
dan signifikasinya 0,000 yang artinya menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kuota tersedia dan kuota terpakai. Lalu hasil regresi linear sederhana dengan R-square 0,894 yang artinya 89,4% pertumbuhan UMKM halal itu dipengaruhi oleh alokasi fasilitas sertifikasi halal. Lalu koefisiensi regresi sebesar 0,796 yang artinya setiap peningkatan kuota tersedia akan meningkatkan kuota terpakai secara positif. Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan dan fasilitas halal mendukung usaha yang adil dan berkelanjutan dan membantu meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dalam perspektif akuntansi syariah, tingginya penggunaan kuota menunjukkan pengelolaan dana dilakukan secara amanah dan efektif. Dengan demikian, peningkatan fasilitas sertifikasi halal itu penting untuk mendukung perkembangan UMKM halal dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan dukungan pembiayaan serta memperluas akses fasilitas halal secara merata. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.